Makanya silaturahim ini merupakan suatu amalan ibadah, fadailul amal. Ada afdal fadailul amal. Ada juga yang utama seutamanya amal. Jadi ketika ia datang silaturahim dan saat itu malaikat maut mencabut nyawanya, maka pahala silaturahim itu Allah berikan selama satu tahun. Orang yang bersilaturahim memberikan kita panjang umur, ya, menambah rezeki. Kita ini ada kebiasaan, ya, suka meremehkan, suka mengentengkan, ya kan? Kemarin udah ketemu di masjid, begitu kan? Aneh yang begitu ya, banyak ya. Jadi katanya udah lebaran belum? Ya, kemarin ketemu di masjid. Padahal cuma salaman-salaman begitu aja kan? Kalau yang suka salaman, muter itu biasanya gitu ya, Bu ya, maaf-maafan. Memang bagus, cuma lebih baiknya, lebih bagusnya itu kita parahin lagi ke rumahnya, lebih suasananya beda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain yang laki-laki semua nih yang hadir, bapak-bapak semua ini, mudah-mudahan jadi manusia yang istiqamah. Ada singkatannya itu, Pak. Istri 3 dikontrakin rumah. Kencang banget rumahnya. Ibu-ibu yang di belakang yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan jadi manusia yang tawadu. Amin ya, Bu. Tahu Bu tawadu? Singkatannya tahu warna duit. Aduh. Sekali lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain mudah-mudahan panjang umur, badannya sehat, murah rezekinya, banyak duitnya, banyak berasnya, tambah ilmunya, tambah istrinya. Amin aja nih. Ibu-ibu jangan ya. Tambah berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin al-mukarramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatizah, para hujat, para orang tua, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, wabil khusus Ketua DKM Masjid Taufikur Rahman beserta dengan jajarannya, pengurusnya, juga wasilah saya
Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Jawahir. Mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat, berkah. Semuanya yang hadir, yang mohon maaf ya, nggak disebutin satu persatu, wabil khusus pembawa acara yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Diam aja nih ya. Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Yai Muhammad Yasin. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, berkah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya datang ke sini yang pertama yaitu silaturahim. Yang kedua, tujuannya ingin mengaji. Jadi orang kalau ingin banyak pahalanya ketika mengaji, ini duduknya yang paling depan, yang paling banyak nih pahalanya. Ini kayak yang ini nih, paling banyak pahalanya. Dibandingkan yang di belakang nyender lagi. Tapi nggak apa-apa, terusin nyendernya. Mudah-mudahan masuk surga sama tembok-temboknya. Pertama, tujuan saya datang ke sini silaturahim. Silaturahim itu merupakan suatu amalan fadhil ibadah. Termasuk fadhil amal. Seutama-utamanya amal. Ada hukukullah, ada hukukul adam. Dalam konsep ilmu syariat, bahwa hukukul adam itu 90% manusia berhubungan dengan manusia. Sedangkan hukukullah itu hanya 10%. Kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu perbuatan yang berhubungan satu dengan lainnya sama manusia, ini merupakan salah satu syarat ketika seseorang ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayatid dunya. Orang itu kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, itu berhubungan dengan manusia. Sebaliknya Allah akan menutup rezekinya, menutup dengan ilmunya, kalau dia tidak berhubungan dengan manusia. Tidak mungkin kita ini bisa menjadi orang hebat, menjadi pejabat, menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang banyak harta, kaya, punya kedudukan, kalau nggak ada orang lain di baliknya. Betul nggak? Betul nggak? Seseorang menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, tentu ada gurunya. Makanya silaturahim ini merupakan suatu amalan ibadah, fadha'ilul amal. Ada afdal fadha'ilul amal. Ada juga yang utama seutamanya amal. Yang pertama, fadha'ilul amal, kita sering mendengar ini hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Ini sering kita dengar hadis. Banyak yang mungkin udah pada hafalin hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasir rahimahu. Kata Nabi, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ada afdal fadha'ilul amal. Ada yang lebih utama lagi nih. Dalam hadis
Ini jarang orang tahu ini hadis. Ini hadis luar biasa, sahih. Man ittaqa, kata Nabi, man ittaqa wa wasala rahimah ansalalahu min umri au kama qala Rasulullah. Kalau waktu saya dulu di pesantren, man ittaqa utawi sapane wong ittaqo kang takwa sapane man. Kalau di pesantren lo begitu. Barang siapa yang bertakwa, kata Nabi, ya. Jadi dasarnya seseorang itu wawasolar rahimahu, bersilaturahim, ada dasar takwa, dasar cinta. Kenapa Bapak Ibu mau datang sini ke masjid ini dalam acara kajian subuh? Karena ibu bapak cinta semuanya, cinta sama Rasulullah, cinta sama ulama, cinta sama kiai, cinta sama orang-orang soleh. Semua saya tanya nih ya, cinta nggak sama Nabi? Coba yang kencang jawab, cinta nggak sama Nabi? Yakin Pak? Ibu yakin cinta sama Nabi? Bu, ibu saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Ayo beneran. Saya nggak yakin. Sekali lagi Bu, Pak, cinta nggak sama Nabi? Yakin? Saya mau tanya, jawab yang kencang, yang jelas jawabnya lagi. Udah jelas, kencang jawabannya. Ini hari, pagi hari ini, Bapak Ibu datang ke Masjid Taufikur Rahman dalam rangka kajian subuh, mendengarkan saya ceramah. Kemudian suami ibu yang di rumah telepon. Kata suaminya, ibu di mana? Ada di Masjid Taufikur Rahman. Pulang sebentar Bu, ini ada tamu datang dari Cirebon bawa duit 20 juta. Kalau dalam waktu 10 menit ibu nggak pulang, duitnya hangus. Saya mau tanya, jawab yang kencang Bu. Ibu mau pulang apa dengerin saya ceramah di sini? Hah? Artinya lu pulang balik lagi nanya. Ya Allah ya Rabbi. Bu, ibu cinta sama suaminya? Bener gak Bu? Ibu cinta sama suaminya Bu? Yakin? Yakin Bu? Ah, saya nggak percaya. Nggak yakin saya. Ibu kalau cinta sama suaminya Bu, ya, itu kalau mau tidur saya mau tanya, pakai minyak wangi atau pakai autan? Hah? Kata Kiai Jawahir, autan. Kalau cinta sama suaminya, pakai minyak wangi, semprotin. Cinta sama suami, ini tidur pakai daster doang. Mending kalau dasternya rapi, dasternya bolong. Bolongnya 17 lagi. Ya Allah. Bu, susah Bu. Susah. Kembali ya, kembali. Man ittaqa, barang siapa yang bertakwa. Ini takwa ini, kita ini ada karena takwa Bu. Datang ke sini karena kita takwa. Ingin melaksanakan perintah Allah. Ingin mengikuti ajaran Rasulullah. Karena cinta, ada rasa cinta kita. Ittaqa, takwa kita. Wa wasala rahimahu, dan ia menyambung silaturahim. Kata Nabi, angsalhu min umri. Allah akan melupakan umurnya. Min umrihi, saking umurnya ini orang, daripada umurnya orang yang silaturahim. Dalam kalimat angsalahu ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini dari kalangan tabi'in min ulama syufiyin. Namanya Al-Imam Maimun bin Mahrain. Ini Al-Imam Maimun bin Mahrain mengartikan
mengartikan makna ansalahu ini ketika seseorang itu datang bersilaturahim. Ini umpamanya Kiai Zawahiri ini datang silaturahim ke rumah sahabatnya. Ya, namanya Pak Udin. Nah, namanya Pak Udin ya. Ke rumah sahabatnya. Begitu sampai di rumah sahabatnya, saat itu, waktu itu, jam itu, seharusnya dia itu udah mendapatkan jatah kematian. Catatan buku dari malaikat maut. Tetapi ketika akan mencabut nyawanya, angsalahu min umri. Ini Allah beri kader di malaikat. Catatannya hilang tiba-tiba. Akhirnya yang seharusnya mati hari itu diundur menjadi 1 tahun. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Maimun bin Bahrain. Sedangkan menurut pendapatnya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, bahwasanya walikulli ummati ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi yang namanya kematian nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, ini saya lebih cocok ke sini. Jadi ketika ia datang silaturahim dan saat itu malaikat maut mencabut nyawanya, maka pahala silaturahim itu Allah berikan selama satu tahun. Beruntung nggak orang yang silaturahim? Beruntung ya. Orang yang bersilaturahim memberikan kita panjang umur, ya, menambah rezeki. Tapi kadang-kadang kita suka beri, ya Allah, berikan hamba, Allahumma tawil umurana ya Allah, biar panjang umur ya Allah. Kan begitu ya? Padahal kan ketetapan Allah udah ada, bukan begitu? Benar ya? Bahwa setiap umat itu pasti akan menemui kematian. Likulli ummati ajal. Ya, jelas. Makanya kita ini umat dan Nabi Muhammad umat generasi yang terakhir, Pak. Tapi produk yang paling mutakhir. Di antara nabi-nabi yang lainnya, umat-umat nabi lainnya, kita ini produk yang paling mutakhir. Umurnya nggak panjang. Kata Nabi, likulli syai'in hasad wa hasadun ummati baina sittina wa sab'ina. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada pagi hari ini yang umurnya 70, itu nggak banyak, Pak. Bener kan? Nggak banyak. Kita ngaca. Bagaimana urutan umur-umur para nabi dahulu. Umurnya sampai ada yang 950 tahun. Ada yang 495 tahun. Ada yang 120 tahun. Turun. Kalau kita ngikut sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa sih umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita Allah kasih umur 63 tahun. Sahabat Abu Bakar 63 tahun. Sahabat Utsman, ada yang tahu berapa? Sahabat Utsman ada yang tahu? Sahabat Utsman Allah kasih umur 88 tahun, Pak. Lebih tua dari Presiden Soeharto yang Allah kasih umur 86 tahun 7 bulan 19 hari. Berapa umurnya sahabat Ali karamallahu wajhah? Beliau Allah kasih umur 65 tahun.
lebih muda dari Presiden Soekarno, umurnya 69 tahun, lebih muda dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah kasih umur 69 tahun 4 bulan 26 hari. Kiai Haji Zainuddin MZ berapa umurnya? 59 tahun 4 bulan 3 hari. Arifin Ilham, Kiai Arifin Ilham itu 49 tahun. Ya Allah. Syekh Ali Jaber 44 tahun. Jepri Al-Bukhari, Ustaz Jepri itu 40 tahun 3 hari. Tuh Ustaz, artis mati gak? Mati. Belum lama Titi Puspa, berapa umurnya? 87 tahun. Mponori 84 tahun. Haji Bokir 76 tahun. Mpo Omas 54 tahun. Haji Mastur masih hidup. Kemarin habis pulang sama saya dakwah ceramah di Lampung, Palembang tuh Haji Mastur. Olga Saputra berapa? 32. Sukma Ayu 24. Alda Risma 24. Ya. Julia Perez 36. Haji Mas Said 43. Ya Allah. Pendek-pendek umurnya, betul nggak? Semuanya bakalan mati, Pak. Orang kaya mati nggak, Pak? Orang miskin, raja-raja, presiden, menteri, polisi, tukang terasi, camat, tukang tomat, hansip, RT, ustad, enak hari ini. Boleh masih ngomong, Bu. Lanjut ya, kita nggak usah banyak-banyak. Ngaji itu yang penting sedikit masuk, ya, sedikit masuk. Dari panjang nggak masuk, yang penting biar sedikit mau masuk separuh, masuk semuanya, semuanya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting masuk. Ansalhu min umri. Ini Allah akan memberikan, ya, orang itu pahala 1 tahun, kalaupun ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya kita bersilaturahim, karena kita ini hukukul adang, banyak dosa, Pak. Dosa itu ada 3 kata Nabi. Ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, ada dosa yang bisa dimaafkan, ada dosa yang tidak bisa dimaafkan dan bisa dimaafkan. Kalau dosa yang tidak bisa dimaafkan, itu udah pasti tahu semua, musyrik kepada Allah. Ada dosa yang bisa dimaafkan dan mudah dimaafkan. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Innahu kana tawwaba, innallaha ghafurur rahim. Contoh, ketika kita melakukan sholat, puasa, kemudian kita meninggalkan sholat kita, puasa kita, lalu kita mengkodoknya, ya, selesai. Tapi ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, ya, dan juga bisa dimaafkan, yaitu dosa sesama manusia. Selagi manusia itu masih belum memberikan maaf kepada kita, rasanya berat kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini bulan Syawal udah habis ya, tapi saya yakin semua udah pada datang ya, silaturahim ya, saling maaf-maafkan. Itu penting ya, karena ketika kita melakukan salah ya, kalau sama Allah kita bisa bertobat, selesai. Tapi sama manusia hati-hati, ya, hati-hati, apalagi orang yang kita zalimi, apalagi ketika kita
melakukan kesalahan, menzolimi orang lain, begitupun orang menzolimi kita, sehingga man qata'aka, ini ya, orang itu memutuskan ya daripada silaturahim, itu berat ya, berat itu amalan luar biasa. Jangan sampai orang itu memutuskan silaturahim. Makanya satu amalan yang paling baik, afdal fadailul amal, diantaranya itu menyambung silaturahim yang sudah putus, ya, yang sudah putus. Ini luar biasa. Antafuwa zalimah. Begitupun ketika kita memberikan maaf pada orang yang telah menzalimi kita, itu luar biasa pahalanya. Luar biasa. Tutiman haram, maka memberi makan atau memberi rezeki, ngasih duit sama orang yang pelit sama kita, itu luar biasa. Itu fadilahnya ya, luar biasa itu ya, termasuk orang yang punya amalan yang utama di atas yang utama. Orang pelit kita kasih, orang yang zalim sama kita maafin. Orang yang memutuskan silaturahim padahal kita yang benar, dia yang salah, kita datengin, kita minta maaf duluan. Wah, Allah, itu luar biasa kan? Luar biasa ya Pak. Prakteknya susah bener. Bener gak? Apalagi kalau orang udah sakitnya, udah ubun-ubun ke hati, ya gak? Jangan kata ini ngeliat mukanya, ya nginjek rumahnya udah ogah. Kadang-kadang ngeliat rumahnya memutar aja udah saking keselnya temu orang. Bener gak Bu? Gua orang udah kesel, udah apa yang dikata udah. Nah, gua agak nggak bakalan injek lagi rumah lu, haram menginjek rumah lu. Begitu. Ya Allah, hati-hati. Apalagi masalah godaannya kan warisan tuh. Warisan kalau kurang-kurang hati-hati. Banyak udah terjadi itu ya. Jangan sampai putus silaturahim. Itu gara-gara warisan paling banyak itu membuat putus silaturahim. Kemudian silaturahim itu juga menambahkan rezeki kita ya, dengan adanya hukukul adam, berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi pagi hari ini udah bunyi belum tuh? Hah? Belum? Masih lama. Kita lanjut ya Pak ya. Lanjut ya. Jadi ada hak-haknya kita ini berhubungan dengan manusia. Dan ada hak-haknya kita berhubungan dengan Allah. Jadi kita ngaji nih sekarang. Kita ini adalah umat yang paling beruntung di antara umat-umat lainnya. Kenapa saya bilang paling beruntung? Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah berdoa, nih ya, doanya Nabi, ya Allah, jika umatku berbuat kebaikan, jangan kau tunjukkan pahalanya di dunia, tapi kau simpan buat di akhirat nanti. Ini doanya Nabi nih. Kenapa Bu? Nggak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan nggak kuat kita Bu, nggak kuat kita Pak. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah tunjukkan hari ini, ya hari ini nih, kita yang sholat jamaah subuh, ya, kemudian ikut kajian, diumumin di masjid, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian subuh, satu orang kebagian 2 juta. Penuh nggak di masjid? Hah? Kemarinnya di Malang sholat tarawih 50.000 sampai ribuan orang ya. Apalagi kalau 2 juta di sini. Jam 2 udah gelar sejadah kali ya. Itulah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya Allah, jika umatku berbuat dosa, jangan kau siksa ya Allah. Ya. Berikan waktu
untuk bertobat. Jadi nggak diajak langsung. Tidak seperti umat-umat Nabi lainnya. Ketika melakukan kesalahan, itu langsung digulung. Lihat ya bagaimana Nabi Nuh. 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa umurnya, Bu? Pak? 950 tahun. Cuman 80 orang. Coba. Akhirnya kesel, kecapean. Ya, digulung sama banjir itu. Coba lihat. Ya, Nabi Musa sama digulung sama laut Bani Israel. Ya, umat-umat lainnya itu kalau nabinya udah nggak kuat, nggak sanggup, ngadu sama Allah digulung langsung. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau minta, ya, jangan disiksa, berikan waktu untuk bertobat. Coba, paling enak jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mati, waqattum mahasuzunuha bistighfaril mu'minin lah. Ketika dia mati, ini umatnya Nabi Muhammad kita nih. Kita kan ini dapat rahmat dari mulai kita lahir sampai mati. Masih mendapatkan rahmat dari Allah. Begitupun mati, kita tetap mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah biasbab istighfarnya orang-orang mukmin. Doa kita maksudnya gitu, doa kita nih yang mendoakan orang yang telah mati. Saya mau tanya, kita semua bakalan mati kan ya Pak ya? Yakin kan? Yakin. Orang itu mati yamutul mar'u ala ma sya'alai. Sebagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya melakukan perbuatan baik, insya Allah matinya husnul khatimah. Ketika melakukan perbuatan jelek, suka maksiat, berbuat dosa, matinya su'ul khatimah. Ada orang mati lagi joget, karaokean, jatuh mati. Ada nggak Bang? Ada. Ada yang lagi main bola, jatuh mati. Ada. Ada yang lagi naik motor, seger, sehat, mati. Ada. Ada tetangga saya, wah sehat, seger. Mau berangkat kerja nih, wah udah rapi. Keluar jalan raya, ditabrak kontainer, selesai, mati. Padahal seger bener itu. Sehat gak tuh? Sehat, ya. Mati. Ya, ada yang lagi ngaji, malam Jumat, nyenderan di tembok, mati, ada. Ada yang lagi dengerin kajian subuh, nyender, mati, ada. Nggak di sini, enggak. Ya. Tahu di mana? Ada yang lagi ceramah, ya, jatuh mati. Ada yang lagi khutbah Jumat, ada nggak? Ada yang lagi minum kopi, ada di Lumajang kemarin. Minum kopi, mati. Gara-gara kopinya nggak dikasih air, kesel dia. Bener kan? Ya Allah, mati itu macam-macam. Kita ini nggak tahu aja bagaimana rasanya mati, betul nggak? Ini Nabi Musa, ini Nabi yang paling enak matinya. Tanbihul Muhtari, dalam kitab Tanbihul Muhtari diceritakan bagaimana Nabi Musa ini ditanya sama malaikat maut. Ya ahwanal anbiya, kaifa wajadtul mauta. Ini Nabi yang paling enak matinya itu Nabi Musa loh. Matinya ketika lagi ngendus jeruk, itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sebab ketika mau dicabut dari kakinya nggak bisa, dari tangannya nggak bisa, dari mulutnya selalu berzikir membaca Taurat, nggak bisa nih malaikat. Adu sama Allah, ya Rabb, bagaimana cara menyabut nyawanya Nabi Musa? Kata Allah, nih jeruk. Ketika Nabi Musa lagi ngendus, cabut nyawanya tuh. Nabi yang paling enak matinya itu Nabi Musa. Ditanya sama malaikat maut bagaimana rasanya ketika dicabut nyawanya. Beliau katakan kasyatin tuslah jildah wa hiya hayatun. Bagaikan seekor kambing yang hidup dikelet hidup-hidup tuh. Tuh, itu paling enak matinya. Itu Nabi Musa. Bagi model kayak kita yang suka melakukan maksiat, ya Allah. Saya minum dulu ya. Tenggorokan saya haus juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mau jam 6. Cukup ya? Terus.
Jadi gini, belum lagi Sat? Udah bunyi? Iya, emang kalau mau suka begitu saya suka nggak terasa gitu ya. Jadi gini, intinya teruslah menyambung silaturahim biar kita ini menambah ya rezeki kita, menambah umur kita. Saya rasa itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak, saya takut. Takutnya nggak bisa jawab, dan tunda minggu besok. Ya, silakan Ustaz. Bapak sekalian, intinya adalah untuk kali ini sampaikan Bapak Ustaz Maris Purwono. Mungkin ada yang mau bertanyakan tentang silaturahmi. Kalau saya ini adalah bangsa saya ini malam kita di mana tadi? Kayak harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya memaknai sebuah hadis seperti yang disampaikan oleh Mbak Sarah. Mansalaka torikan. Maknanya begini, ke Pemekasan membeli jamu, membeli ladang di simpang tiga. Jangan bosan-bosan kita duduk di majelis ilmu agar dipermudah di dalam surga. Kayaknya hadisnya kurang lebih begitu artinya ya guru. Pertanyaan saya ini mengenai silaturahmi, pas saya ini judulnya berkenaan dengan juga dari lebaran. Jadi ada tetangga saya belum lama nanya kepada saya nanyanya tentang silaturahmi lebaran. Jadi dia punya tetangga dekat. Jadi tetangga ini setiap tahun pulang kampung sebelum lebaran 2 minggu atau 1 minggu. Jadi yang tetangga satu ini nggak pulang kampung karena memang nggak punya kampung ibadah. Iya. Jadi setiap pulang kampung dari kampung ini, jadi sama lebaran kayaknya juga sudah berbalik. Jadi udah lewat, jadi udah lebaran. Jadi yang nggak pulang ini yang mau datang jaga ego kan, yang nggak mungkin dia datang. Tapi dia juga lebih tua yang nggak pulang kampung ini. Jadi dia serba salah nggak datang nggak lebaran. Dia takutnya dia namanya manusia pasti punya salah. Tapi yang pulang kampung ini nggak open sama lebaran. Lalu dia nanya sama saya, bagaimana tadi caranya? Ya saya ini takutnya ada salah kalau kita datang, kita takutnya nanti juga dibilangnya mau minta oleh-oleh. Jadi jawaban saya begini, kalau saya sih punya tetangga begitu, saya anggap aja saya nggak punya tetangga macam ini. Jadi pertanyaan saya, jawaban saya itu benar apa kagak? Kalau nggak benar, yang benar bagaimana jawabannya? Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Haji ini Pak Haji ya? Luar biasa Pak Haji dah. Masih muda, ya kelihatannya semangatnya muda gitu. Luar biasa. Pertanyaannya ini ya ngeri-ngeri sedap sebetulnya ya. Ini yang sering terjadi fenomena ini di masyarakat seperti itu ya Pak Haji ya. Ya dimana ketika itu kita ini kadang-kadang suka meremehkan. Kita ini dalam jiwa yang bersih, hati yang bersih, gerak-gerik yang bersih di bulan Syawal itu, hendaklah pertama kita datang silaturahim kepada siapa? Orang tua kita, yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Kemudian orang tua kita ketiga ya, guru kita. Kemudian siapa lagi? Mertua kita. Nah, baru deh tuh ya tetangga-tetangga kita, gitu kan?
Ya artinya yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara, kemudian orang tua, saudara, nah saudara orang dari ibu, bapak. Nah, kita ini ada kebiasaan ya, suka meremehkan, suka mengentengkan, ya kan? Kemarin udah ketemu di masjid, begitu kan? Aneh yang begitu ya, banyak ya. Jadi katanya udah lebaran belum? Ya, kemarin ketemu di masjid. Padahal cuma salaman-salaman begitu aja kan. Kalau yang suka salaman, muter itu biasanya gitu ya, Bu ya, maaf-maafan. Memang bagus, cuma lebih baiknya, lebih bagusnya itu kita parahin lagi ke rumahnya, lebih suasananya beda ya. Jadi bahasa kita mah kalau orang nyuci dibalesin gitu, ya enggak? Kadang-kadang kita mah sekali aja udah gitu ya. Jadi ada pahala yang utama, fadhailul amal, ada yang afdal fadhailul amal. Ketika kalau Pak Haji bilang gimana ya Ustaz ini ya, kadang-kadang kita ini jangankan sama teman ya, sama saudara aja nih, kadang-kadang merasa lebih tua, ketemu udah selesai, ya enggak? Merasa kadang-kadang yang muda juga begitu ada. Jadi ketika ketemu nih, dia udah terlanjur malu karena apa? Karena memang udah habis nih ya, udah lama gak ketemu kayaknya. Akhirnya apa? Lupa mau nggak ke rumah, ketemu di jalan, udah nyapa aja gitu. Kadang-kadang nggak pakai mohon maaf lahir batin lagi. Ini pentingnya ketika kita lebaran itu diucapkan dari mulut kita, ya enggak? Jangan, ya, maafin ya. Nah inilah kadang-kadang kita salahnya begini. Jadi lain ya, enggak saling bermaafan. Jadi Pak Haji bilang tadi, bagaimana Ustaz tangga saya itu yang begitu, yang begini kan saya bilang. Tadi di antara faidah daripada keutamaan amal yaitu ya ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, ya kemudian kita ini tahu gara-gara kita salah ini memutuskan silaturahim. Ini kan kemudian kita ini menyambungkan silaturahim itu ya. Artinya walaupun kita ini tahu bahwa kita ini lebih benar, dia salah. Inilah yang paling utama. Memang godaannya besar. Ya enggak? Bener kan? Gengsi. Bener enggak? Kadang-kadang kita juga nggak tahu diri juga. Ada aja emang godaannya ya. Memang melakukan suatu kebaikan itu godaan setan yang besar. Setannya yang besar, godaannya yang besar. Bagaimana caranya Pak Haji? Bagaimana caranya? Begini aja. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, lu kasih solusi sama Nabi. Kalau ingin ada orang yang berbuat zalim kepada kita paranin, ya enggak? Kemudian kita maafin, itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang malu sama kita, mau lebaran malu sama kita nih, kemudian kita datang sama dia, wah itu luar biasa. Itu yang pokoknya yang begitu-begitu susah. Semakin berat ya kita melakukan hal ibadah, semakin besar pahalanya. Paham ya? Paham kan? Nah, saya itu aja ya. Jadi Ibu ada yang mau bertanya tentang silaturahim. Ustaz penyebutan yang tepat secara bahasa itu silaturahim. Kalau yang tepat itu silaturahim ya. Artinya menyambung kasih sayang. Silaturahmi itu kan bahasa ini ya. Sekarang begini saya mau tanya Bu. Apa? Ini yang betul yang mana? Kalau orang zaman sekarang ini udah teknologi udah canggih nih. Suka telepon, Assalamualaikum, maafin ya lahir batin ya. Nah, kalau punya salah ini mah bukan silaturahim. HP namanya. Bener gak? Bener kan? Sekarang ini udah banyak begitu. Kadang-kadang lewat telepon doang. Kadang-kadang belum lebaran nih udah rame tuh. Pas takbiran, wah ta'allah minna wa minkum, mohon maaf lahir batin ya. Itu bener kan? Bener gak? Kadang-kadang gak ke rumahnya lagi, udah di grup, astagfirullahaladzim. Inilah jadi cabut keberkahan kita begitu tuh. Nah, beda orang yang datang bersilaturahim. Itu lebih nilainya lebih besar. Bukan silaturahmi, silaturahim. Kalau lewat telepon namanya HP. Paham ya? Bukannya silaturahim itu bukan. Rahim itu menyambung kasih sayang. Dari rahim kita nih, ibu kita ya. Jadi ada darah di situ ya.
saling menyambung. Gitu ya. Ibu ada yang mau bertanya Ibu tentang silaturahim? Mungkin masih ada orang yang marah sama Ibu belum sampai saat ini belum ketemu. Belum move on kali ya. Bapak mungkin masih ada. Kebetulan temanya silaturahim, ya berarti proses sejak ada kajian ini yang masih marah berarti kita datangin. Iya dong, itu paling begini luar biasa. Kita datangin ya berarti. Haji Bubu bulan Syawal udah lewat ya. Udah lewat ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang silaturahim? Tadi keutamaannya sudah disampaikan bahwa silaturahim panjang umur dan murah rezeki. Tamu kadang-kadang membawa rezeki juga ya. Oh iya dong. Kalau saya jawabin kemarin ada yang mau saya kan dapat rezeki juga. Terus sekalian demikianlah kajian ceramah yang disampaikan oleh kita Ustaz Faiz Bukhari. Untuk Sabtu depan masih dalam konfirmasi. Tapi tetap ada pengajian dan kita istiqomah dalam taklim karena begitu besar pahalanya di pengajian. Bufirolahu qabla ayah dua, diampuni dosa kita sebelum melangkah. Dan sebab itu tidak ada lebihnya kita datang ke majelis ilmu. Dan untuk satu besar sekali lagi masih dalam konfirmasi Ustaz. Untuk alhamdulillah terima kasih. Jazakallah ahsan jasa kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengeluarkan rezekinya pada pagi hari ini terhitung infak 475.000 rupiah. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kedatangan di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo apa enggak langsung? Berdoa ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wassalamu alaihi ta'ala wa kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Ya Sultan. اللهم صل على نور الانوار وصل على اسرار الرياء الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اله وصحبه خير عدد من عمل الله والظالم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.